Sheila Shaukia turut merespon penetapan tersangka Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan Reza Gledis. Sheila Shaukia mengungkapkan meski berseteru sengit beberapa bulan ini, dirinya tidak menaruh dendam terhadap Nikita Mirzani. Sheila Shaukia mengatakan telah memaafkan Nikita Mirzani dan mendoakan yang terbaik untuk musuhnya itu dalam kasus ini. Sheila Shaukia berharap kasus ini menjadi pelajaran untuk Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dan Sheila Shaukia sebelumnya sangat dekat, namun menjadi musuh karena kasus Isa Zega. Sheila Shaukia diketahui yang memberangkatkan Isa Zega ke Tanah Suci. Nikita Mirzani merasa ditipu hingga akhirnya produk skincare Sheila Shaukia juga dikuliti yang diduga overklaim. Sementara itu, dalam lanjutan laporan Reza Gledis, polisi telah menyita berbagai bukti yang menguatkan dugaan Nikita Mirzani dan asistennya Mel Saputra melakukan pemerasan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam Indradi menyebutkan bukti tersebut adalah 9 dokumen, termasuk bukti transfer uang, bukti tangkapan layar percakapan, bukti pembayaran untuk cicilan, bukti pengiriman uang, fotokopi PPJB, dan tanda bukti pemerasan. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti digital berupa 5 flash disk dan ponsel. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini nih contoh Sagittarius yang pintar. Beda banget sama Leo yang kemarin ngelabrak orang tanpa pikir panjang. Ibaratnya Sagittarius ini bisa netralin atau bisa mengurangi dampak chaosnya. Jadi dia itu mastiin dulu nih kalau Piscesnya itu bener-bener makan umpannya terlebih dahulu. Nggak cuma sampai di situ, dia juga mastiin kalau dia itu punya bukti untuk pegangan kalau misalkan si Pisces ini nyerang dia, dan alhasil dia megang buktinya. Sedangkan kalau untuk Pisces nih, kalau Pisces berani berkoar atau bisa dibilang berani untuk ngungkapin apa yang dia rasakan dan berani mengekspresikan dan berani mengatakan kejujuran sepenuhnya, lawannya itu mesti hati-hati. Jadi bagi gue, Sagittarius ini harus punya kartu truf lagi, karena di saat kartunya si Pisces dibuka, gue berharap Sagittarius juga bisa bikin perlawanan yang sepadan juga sih. Karena ini tipikal Sagittarius yang pemikir nih, yang udah bisa nyusun rencana. Kita lihat aja nih, apakah Pisces atau Sagittarius yang menang. Di sini sih, I hate to say this, tapi karena gue tim fire signs ya, mau nggak mau deh jadi tim fire signs, walaupun hati gue berkata Nyai yang mestinya menang. Good luck. Seorang Nikita Mirzani yang naik menjadi tersangka yang dilaporkan oleh inisial RG, ya kalau nggak salah seperti itu. Tapi yang ada melihat dari energinya, dari auranya, di sini Nikita Mirzani akan lolos dan bebas dari tuduhan. Ya, karena memang yang dikasih lihatnya ini Nikita Mirzani sama sekali nggak kenal, nggak tahu. Tapi ini ada dalang di balik laporan ini. Ada beberapa orang yang saya lihat yang memang menjadi satu untuk bersekutu melaporkan Nikita Mirzani. Ya, tapi kita lihat bagaimana ke depannya. Karena yang saya melihat Nikita Mirzani nggak ada melakukan kesalahan dan bahkan dia bebas, nggak bisa dijadikan tersangka dan menjalankan hukuman, itu nggak bisa. Karena yang sebenarnya memang energinya, auranya seorang Nikita Mirzani untuk kali ini benar-benar cerah, terang, penuh dengan semangat, ya, penuh dengan cara yang halus, yang cerdas, dan dia mempunyai bukti-bukti yang kuat bahwa dia memang tidak terlibat atas hal yang dilaporkan. Nah, tidak ada bukti kuat. Tapi di balik masalah ini, Nikita Mirzani bisa melihat nanti siapakah orang-orang yang selama ini mungkin dia bela, dia dukung, dia bantu. Justru dengan masalah ini akan terlihat apakah mereka tetap stay bersama Nikita Mirzani atau mereka balik badan dan meninggalkan Nikita Mirzani.
seperti itu ya. Tapi ini bukan suatu bukti bahwa tidak semua kebaikanmu Nikita Mirzani dihargai dan mendapatkan effort yang baik juga, mendapatkan dukungan balasan yang baik juga dari orang-orang yang selama ini kamu bantu ya, menjadi pelajaran kamu ke depannya. Oke, untuk Nikita Mirzani, Bang Fahmi, Mail, semangat. Jangan takut, jangan menyerah, karena memang yang dikasih lihatnya kepada saya, kebenaran itu tetap berpihak pada kalian. Dilepas di luar saya fans atau apapun, tapi di sini saya melihat dari auranya, dari energinya memang tidak ada suatu energi gelap atau aura gelap yang menunjukkan bahwa mereka akan menjadi terpidana ya. Jadi tetaplah semangat, tetap percaya diri, dan tetap harus hati-hati ke depannya untuk Nikita. Terkadang kita memang harus perlu cuek Nikita untuk yang bukan menjadi urusan kita ya, supaya kita tidak memang kamu orangnya baik, orangnya care, peduli sama orang. Kalau kamu sudah baik, kamu akan baik sekali, dan kamu bukan tipe orang yang akan melakukan sesuatu hal kalau kamu tidak disenggol ya. Tapi ingatlah bahwa banyak pihak-pihak yang ingin menunggangi namamu. Kamu harus hati-hati di depannya, jauh lebih memilah dan memilih kamu dan Mail ya. Jangan mudah terpancing. Itu aja saran saya. Sukses terus untuk kalian, dan percayalah, saya yakin kalian berdua tidak bersalah dan tidak menjadi terpidana, akan terbebas dari tuduhan ini. Dan untuk mereka yang ada di belakang ini, pelaporanmu nanti akan terkuak satu demi satu di media massa, siapa-siapa dalamnya. Oke, selamat malam. Oke, jadi kemarin itu kan Dokter Reja ini berkomentar di postingan Cindy ya yang ini, lalu Dokter Reja berkomentar seperti ini, lalu komentar Dokter Reja ini di-up oleh akun Benjamin Butron 666 dengan mengetik yang namanya Cindy. Lalu Cindy Samuel ini menjawab dengan membuat story di IG-nya yang seperti ini. Kalian bisa lihat yang di atas itu dia mengatakan, maaf aku nggak tahu komennya di mana. Jadi alhamdulillah ada perantara lewat story yang tag aku balas di sini ya, punten @rejagladys. Assalamualaikum dokter, bismillah aku izin jawab. Kalau ditanya tips, jujur berdasarkan yang aku sudah lewatin, yang aku lakuin, aku langsung memohon maaf. Pabrik kami disidak BPOM, hari berikutnya kantor kami pun disidak BPOM karena memenuhi panggilan BPOM. Lalu langkah selanjutnya yang aku lakukan dengan benar-benar menarik barang aku dari seluruh distributor aku, melakukan pemusnahan yang disaksikan oleh BPOM, dan kami langsung segera mengganti dengan produk terbaru yang sudah mengikuti regulasi BPOM. Hanya itu yang aku lakukan dok. Semangat ya dok, semoga semua bisa segera pulih. Insya Allah kita berjuang untuk dunia skincare yang lebih sehat untuk konsumen di Indonesia. Dokter Reja pun akhirnya merepost story Cindy Samuel yang ini, lalu kemudian Dokter Reja menambahkan caption seperti yang di bawah. Minta tips sama Randy Cindy Samuel, soalnya jualan haki 6% bebas. Bahkan di klinik pun konsul maksimal 4%, tapi ditemenin sama kakak topeng, bahkan dijadiin anak kesayangan. Katanya ini tipsnya. Masalahnya kalau aku apa yang harus disidak sama BPOM, karena gak ada yang aneh dan berbahaya. Gak ada juga panggilan BPOM karena gak jual yang aneh-aneh, dan gak ada barang yang harus ditarik juga. Makasih semangatnya, tapi aku perlunya tips yang sebenarnya
ayo bujukin Kak Randy Cindy Samuel buat kasih tips ke aku biar cepat tentram dunia ini. Jadi ini sepertinya Dokter Reja masih kurang puas dengan jawaban dari Cindy Samuel yang ini. Makanya Dokter Reja mengatakan, aku mau tips yang sebenarnya gitu loh. Pada paham gak sih guys?